فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Muka surat 15 ya. Al-Faslus Salis Al-Haditsud Dhaif. Pasal ketiga yaitu tentang hadis yang lemah. Wa huwa kullu hadisin lam yajtami fihi syurutus shahih. Hadis lemah adalah setiap hadis yang tidak terkumpul di dalamnya syarat-syarat sahih wala syurutul husn, dan tidak pula terkumpul padanya syarat-syarat hadis hasan. Al-mutaqaddimi dzikruha. Mutaqaddimi ini kembali kemana? Al-hasan mungkin atau sahih juga mungkin. Baik, yang telah terdahulu penyebutannya. Ataukah al-mutaqaddimu mungkin kalau kembalinya ke syurut. Tapi apa? Mungkin juga al-mutaqaddimu dzikruha, dia sebagai apa? Sebagai naat dari syurut. Baik. Wa tatafawatu darajatuhu fid dha'f, dan tingkatan-tingkatan kelemahannya itu beraneka ragam. Bihasabi bu'dihi min syurutis shihah, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari syarat-syarat kesahihan. Dan ini dibahas oleh Imam banyak sekali tentunya ya. Di antaranya adalah yang membahas adalah Ibnu Hibban di dalam muqaddimah kitab beliau, kalau nggak salah adalah kitab As-Sahih punya beliau, itu membahas panjang lebar, ada kurang lebih 40 sekian dikatakan hadis itu dhaif. Kama tatafawatu darajatus sahih bihasabi tamakkunihi minha, sebagaimana beraneka ragamnya, bertingkat-tingkatnya derajat-derajat sahih, hadis yang sahih sesuai dengan kadar kemantapan hadis tadi di dalam syarat-syarat hadis sahih. Wahuna iddatu ibaratin lima'anin syatta. Di sini ada beraneka ungkapan untuk makna yang beraneka ragam. Untuk makna yang beraneka ragam juga tentang masalah hadis dhaif. Baik, dhaif terbagi banyak sekali. Baik, minha ma yashtariku fihal aqsamus salasah. Di antaranya, di antara sekian ungkapan, ada yang bersekutu di dalamnya itu 3 jenis hadis. A'ni as-sahiha wal hasana wal dhaif. Yang saya maksudkan adalah yaitu sahih, hasan dan dhaif. Wa minha ma yahtassu bid dhaif. Dan di antara ungkapan itu ada yang khusus membicarakan masalah hadis yang dhaif. Yaitu apa? Di dalam buku-buku para ulama. Baik, kemudian faminad darbil awal, termasuk dari jenis yang pertama dari apa? Hadis yang sahih, dahirnya ya, al-musnad, yaitu hadis yang musnad. Walaupun terkadang hadis yang sahih juga ada, hadis yang dhaif ada juga yang musnad, sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Cuma sebagian rawinya lemah. Tapi ini dikatakan musnad karena bersambung sampai ke Nabi. Qala al-Hafidz rahimahullah fi nukhbatil fikar. Nukhbah artinya adalah pilihan, intikhab. Fikar jamak dari fikr, yaitu apa? Pemikiran-pemikiran. Ma'an nuzhatun nazar. Marfu'u yaitu hadis musnad adalah marfu'u sahabiyyin. Hadis yang marfu' dari seorang sahabat, yaitu sahabat mengangkat hadis itu kepada Nabi, bisa nadin zahiruhul ittisal, dengan sanad yang dohirnya itu bersambung. Jadi kita tidak disyaratkan untuk di dalam mendefinisikan hadis yang musnad, tidak disyaratkan untuk melihat kedalaman penyakitnya. Jadi walaupun mungkin ada penyakit di balik itu, tapi selama dohirnya bersambung kita katakan itu musnad. Makanya ada musnad yang sahih dan itu asalnya, dan ada juga musnad yang dhaif. Seperti apa? Musnad Imam Ahmad, beliau mensyaratkan hadisnya musnad, yaitu bersambung sampai ke Nabi. Tapi apakah semuanya sahih? Tidak juga. Ada yang rawi mungkin apa? Ibnu Lahiyah,
sering beliau menukilkan dari Ibnu Lahiyah karena boleh untuk syawahid, atau terkadang adalah siapa itu Nu'aim bin Hammad dan juga apa Abu Ja'far Ar-Razi. Jadi yang penting apa, dia bersambung sampai ke Nabi, walaupun di balik itu ada penyakit, itu bukan sebagai apa tidak mencacati istilah musnad. Maka ada musnad yang sahih dan itu yang hukum asalnya, dan ada juga musnad yang dhaif. Yang penting dohirnya bersambung, maka dikatakan musnad. Waqad yakunul musnadu sahihan. Makanya beliau mengatakan di sini terkadang musnad itu sahih. Mislu, dohirnya mislu ya. Badal dari apa? Misalkan badal dari musnad. Seperti Malikin an-Nafi' an Ibni Umar. Dan banyak silsilah ini bagus sekali di dalam apa? Musnad Imam Ahmad. Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ini min ajalil asanid, sanad yang paling agung. Sanad dari apa? Muhaddis besar, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ini kalau kita hafal silsilah ini aja, kita menghafal hadis banyak sekali dengan sanad yang terang bagikan matahari. Itu bagus. Kalau ingin yang lebih tinggi lagi tentunya apa? Di dalam misalkan kita hilangkan Imam Ahmad, berarti apa? Kita ambil dari Musnad Imam Syafi'i langsung an-Nafi' an Ibni Umar. Kalau ini lebih tinggi lagi, tinggal ambil Muwatta'nya Malik, langsung apa? An-Nafi' an Ibni Umar. Sanadnya pendek sekali. Dan semua hadis insya Allah bagus untuk dihafal dengan sanadnya semampu kita. An Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian waqad yakunul musnadu munqati'an. Terkadang hadis yang musnad itu putus, tapi apa? Putus yang samar-samar. Walaupun kalau putusnya jelas bukan musnad namanya, bukan bersambung, bersandar, sandarannya ada yang hilang. Tapi terkadang ada yang putus tapi samar-samar. Perlu penelitian yang agak mendalam. Mislu, contohnya apa? Malikin ani Zuhri ani bin Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dari Zuhri, dari Ibni Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dohirnya bersambung. Namun terkadang sebagian ulama mengatakan Az-Zuhri nggak mendengar ini dari Ibnu Abbas. Maka ini tetap dikatakan musnad, secara umum bersambung. Cuma ketika diteliti ternyata memang apa? Ternyata di sebagian hadis itu ternyata tangganya agak rebut di sebagian apa itu anak tangganya itu. Jadi secara umum tetap kita katakan dia tangganya bersambung. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.